Kira dan kawan-kawan, terima kasih untuk puji-pujiannya yang menyegarkan jiwa kita, dan juga duet instrumental dari Pak Humphrey dan Ci Sylvia yang memainkan lagu Give Thanks with a Grateful Heart, mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk semua karya Tuhan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saudara, minggu yang lalu IGNC Thanksgiving Tour mengunjungi San Francisco. Kita ada satu bus kira-kira 50 orang, dan kami sempat mengunjungi gereja Cornerstone yang dipimpin oleh pendeta Saul Miman Saud di San Francisco. Di situ kita dinner, kita memuji Tuhan dan merayakan Thanksgiving. Dan pendeta Saul saat itu menyampaikan firman Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara yang tidak ikut bersama-sama dengan kami dalam tour ini, malam ini saudara boleh menyaksikan pendeta Saul Miman berkhotbah untuk kita. Dan bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti, mari dengarkan satu kali lagi, biarlah firman Tuhan lebih meresap dan mengajak kita bersama-sama belajar mengucap syukur senantiasa dalam segala hal kepada Tuhan. Sebab itulah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini kami mau belajar firman Tuhan dari pendeta Saul Miman yang mengajar kami mengucap syukur senantiasa. Tuhan, siapkan pikiran dan hati kami, jadikan seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Hari ini merupakan hari yang sangat bahagia sebagai ungkapan syukur. Saya mengajak kita melihat satu ayat firman Tuhan yang saudara barangkali sudah menghafalnya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya ulangi, saya baca agak pelan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, hari ini kita bersyukur karena kita merayakan hari ucapan syukur. Ya, lucu ya, bersyukur dengan hari ucapan syukur. Dan firman Tuhan yang mengajarkan kita oleh Rasul Paulus pada hari ini adalah dikatakan dengan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pertama dikatakan mengucap syukurlah. Perintah dari Allah mengucap syukur. Jadi kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mengucap syukur. Jadi sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan sudah dikasih oleh Tuhan, ini merupakan menjalankan perintah Tuhan kalau kita mengucap syukur. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengucap syukur, berarti kita tidak menjalankan perintah Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, mengucap syukur itu gampang pada waktu kita sedang senang. Berangkat dari LA, nyanyi halo-halo Bandung, mungkin ya, rame-rame tepuk tangan, naik bus. Ya saya gak pernah naik bus sesama teman-teman Indonesia gitu, selama di Amerika hampir 20 tahun, gak pernah sama sekali. Saya ingat waktu saya masih di Medan, kita Indonesia, kalau rame-rame pergi piknik begitu, mengucap syukur sambil memuji Tuhan, kadang nyanyi lagu-lagu halo-halo Bandung. Murid-murid di Indonesia itu luar biasa. Karena mereka bisa nyanyi lagu kebangsaan dan banyak lagu yang mereka hafal. Saudara hafal kan? Sampai hari ini banyak lagu kebangsaan. Jadi kita nyanyi, memuji Tuhan, nyanyi lagu kebangsaan, patriotisme dan sebagainya. Senang sekali, gampang mengucap syukur. Mengucap syukur kalau kita sedang mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Mengucap syukur kalau kita sedang dapat lotre. Dapat pacar, saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jalan-jalan hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi saudara,
Bagaimana kalau kita saat mengalami kesulitan? Apakah kita sanggup mentaati perintah Tuhan untuk mengucap syukur? Saudara, kalau kita mengerti dan memahami bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang baik, itu berarti kita percaya Allah itu tidak pernah jahat pada kita. Amin, saudara. Apa yang direncanakan itu sudah pasti benar. Amin, saudara. Dan apa yang dipikirkan, dirancangkan oleh Allah selalu baik. Benar itu, saudara. Dengan demikian, kalau kita aminkan itu semuanya, itu berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu merupakan atas pengetahuan Allah, seizin Allah, dan semuanya atas kebaikan Allah. Teman saya, dia pernah bersaksi demikian. Dia perantau ke Jakarta. Dia bilang, waktu saya berada di Jakarta, dia 3 bulan saya lihat dengan mata kepala sendiri, dia naik bus Damri, tiap hari tulis lamaran pekerjaan, sampaikan melalui kotak pos, dan tidak diterima. Akhirnya, dia harus bekerja. Setengah mati bekerja. Padahal S1 sarjana. Dan dia bekerja dengan keras, dengan penuh semangat bekerja. Akhirnya Tuhan izinkan dia bergabung, menanam saham dalam sebuah perusahaan yang baru dirintis. Tapi karena dia memiliki modal yang kecil, maka dia harus terlibat di dalam pekerjaan itu. Jadi dia selain tanam saham, dia juga harus kerja di perusahaan itu. Singkat ceritanya, dia cerita pada saya dihianati. Tiba-tiba nama saya dicoret, dia bilang begitu. Tiba-tiba saya disingkirkan, dia bilang begitu. Tapi dalam keadaan yang sulit begitu, dia bertanya pada Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Akhirnya dia mulai merintis dengan usaha yang baru, dari kecil, dari nol kembali. Tapi dia bilang, puji Tuhan, kenapa? Karena dia modalnya kecil. Selain dia tanam saham, dia juga bekerja. Sehingga banyak orang yang dikenal. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia maju dan bertambah maju, orang percaya pada dia, banyak langganannya dan sebagainya, sampai usahanya besar. Dan dia bercerita pada saya, sudah lewati, ini saya ketemu dia kira-kira 5 tahun lalu. Sudah lewati 10 tahun yang lalu, dia bilang begitu. Saya baru mengerti bagaimana Tuhan membentuk aku. Dia bilang, kalau saya hari itu tidak dihianati oleh kawan-kawanku, maka saya tetap akan jadi pekerja di situ. Saya tidak akan jadi pimpinan, saya tidak akan jadi bos. Tapi karena saya disingkirkan oleh mereka, saya bekerja keras dan saya usaha keras dan saya serahkan semua kepada Tuhan. Hari ini usaha saya lebih besar daripada apa yang teman-teman saya jalankan pada waktu itu. Saudara, luar biasa bukan? Jadi dari hal yang sesulit pun, kita sebagai orang percaya, kita bisa mengucap syukur. Dari hal yang menjengkelkan pun, kita bisa mengucap syukur. Teman kelas saya itu, saya tamat 82 di Medan. Salah seorang ibu, sebenarnya saya gak kenal, tapi melalui grup kita kenal. Anaknya itu meninggal dunia di sini, di Fresno. Sebenarnya anaknya menikah sebelum COVID terjadi. Kenalan melalui media sosial, kemudian calon menantunya datang, bertemu, melamar di Indonesia. Mereka menikah, dan dia tidak bisa datang, karena dia harus jaga suaminya sudah 25 tahun sakit. Akhirnya suaminya meninggal dunia 10 bulan lalu. 2 bulan yang lalu, anaknya meninggal di sini. Padahal anaknya sudah bilang sama dia begini, "Mah, kita sudah beli rumah. Nanti Natal ini, datang ke sini. Kita rayakan Natal bersama. Mama boleh datang ke Amerika yang diidam-idamkan oleh Mama." Lalu dia datang, dia bersaksi di gereja juga 2-3 minggu lalu. Dia datang, anaknya sudah pergi. Saya lihat di Facebook dia tulis,
Anakku, aku sudah datang ke Amerika. Tapi kamu sudah tidak ada lagi. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa nyanyi ucapan syukur. Saudara, inilah kehidupan orang percaya. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan kita itu selama-lamanya baik, sehingga kita bisa mentaati perintah Tuhan. Mengucap syukur. Amin, saudara. Saudara, mengucap syukur itu merupakan satu tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Dengan ucapan syukur, kita bisa mengampuni. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia tidak bisa mengampuni orang lain, saudara. Kalau dia tidak bisa mengucap syukur, dia merasa iri, dia merasa diri lebih hebat, dia merasa diri lebih kuat, dia merasa diri lebih luar biasa. Dia tidak pernah akan menganggap orang lain itu penting. Dan dia tidak pernah akan bersyukur. Bahkan barangkali di hadapan Tuhan pun dia katakan dirinya lebih hebat. Saudara yang saya kasih Tuhan, orang Indonesia itu sebenarnya kita bagus. Kita lahir dari Indonesia. Sebagian besar kan lahir dari Indonesia. Kita tahu tentang tradisi orang Indonesia. Orang Indonesia itu diajarkan dengan ucapan syukur. Setiap saat, saudara. Seperti firman Tuhan. Ini perintahnya itu laksanakan mengucap syukur setiap hari, saudara. Maka ada apa-apa, orang Indonesia selalu katakan untung. Mobilnya sudah tabrakan, untung hanya ban belakang pecah. Sudah hancur semua mobil, untung orangnya masih hidup. Sudah mati pun, seorang bintang film yang baru di kecelakaan meninggal dunia, mereka katakan untung wajahnya itu masih cantik waktu dimasukkan dalam peti mati. Untung, saudara. Inilah prinsip yang harus dijalankan oleh orang percaya. Apapun yang terjadi, maka dikatakan dalam segala keadaan. Firman Tuhan tidak katakan untuk segala keadaan, bukan. Bukan untuk bangkrut saya bersyukur, bukan. Tapi dalam keadaan bangkrut, aku bisa bersyukur. Amin, saudara. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, aku pun bisa bersyukur. Dalam keadaan kehilangan, aku pun bersyukur. Ayub katakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, saudara. Yusuf katakan, kalian itu merekah-rekahkan kejahatan kepadaku. Tetapi Allahku merekah-rekahkan kebaikan kepadaku. Luar biasa, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa, saudara? Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kehendak Allah, perintah Allah, yang dikehendaki Allah. Kalau saudara katakan, saya mau cari kehendak Allah itu apa? Gak sulit, saudara. Salah satunya adalah mengucap syukur. Dan itu mungkin yang paling besar dalam kehidupan kita. Begitu kita ucapkan syukur, saudara, banyak hal yang membuat kita senang. Tadi saya katakan mengampuni orang itu merupakan satu ucapan syukur yang paling besar. Seringkali, saudara, kita mengampuni orang bukan karena orang itu layak kita ampuni, saudara. Orang itu mungkin tidak layak kita ampuni. Tetapi, saudara, kenapa? Karena kita layak mendapatkan damai sejahtera, saudara. Kita tidak layak gara-gara orang itu kita menjadi stres. Kita tidak layak demikian. Kita harus bangkit. Jangan gara-gara orang tersebut kita disusah. Ampuni dia saja. Ampuni gratis, saudara. Tidak usah bayar. Saudara, kalau hari ini dalam perjalanan saudara sampai ke tempat ini, besok akan bermain-main ke sekitar ini. Kalau dalam hati saudara ada menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, menyimpan rasa iri, menyimpan rasa sesuatu yang tidak menyenangkan, tentu tidak akan menyenangkan, saudara. Hati Anda ada di San Francisco, ada di Golden Gate. Orangnya, tapi hatinya ada di dendam. Kurang ajar, besok saya pulang. Kurang ajar, nanti saya balas. Mana bisa menikmati. Tapi begitu kita
bersyukur kepada Tuhan, mengampuni orang tersebut, kita lega. Saudara yang saya kasih Tuhan, maka firman Tuhan yang dikatakan dikehendaki dalam apa? Dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Itu berarti ada berkat Tuhan bagi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kehidupan orang percaya itu dikatakan bersyukur dalam, jangan hanya masalah senang kita baru bersyukur. Dalam keadaan sulit kita juga bersyukur. Tadi firman Tuhan sudah banyak contoh-contohnya. Saya pernah reuni SMA kira-kira 12 tahun lalu di Denpasar, Bali. Kita dari Medan, mereka dari Medan semua datang kumpul di sana. Ya bukan dari Medan, semua ada dari mana-mana kumpul situ. Sudah 30 tahun tidak ketemu, saya ketemu seorang teman. Dia ngomong saya semua pakai firman Tuhan. Iya, dia kutip Alkitab. Mazmur ini, Mazmur itu. Sebelum tidur dia cerita banyak. Dia bilang, dia panggil saya nama. Nggak panggil pendeta. Kan kita dari dulu panggil nama. Itu Mazmur 127. Saya sangat amini katanya. Orang yang tidur pun dapat berkat. Jadi tidak perlu bekerja mati-matian ceripaya. Tidur pun berkat Tuhan datang katanya. Dia tanya saya, amin nggak? Saya bilang, amin. Dia bilang, oke, kita semua tidur katanya. Dia tidur. Saya sudah capek tidur lah, kan jet lag lagi. Saya nggak tahu malam-malam dia kerja apa. Besok pagi-pagi dia bilang, Tuhan, bilang kepada saya, Tuhan itu benar-benar baik pada saya. Dan kenapa? Saya amini firman Tuhan yang kemarin. Ya pas saya pikir dia pagi-pagi sudah baca firman Tuhan luar biasa. Dia bilang begini, kemarin waktu kamu sudah tidur, saya pasang itu pacuan kuda. Saya menang 6 juta. Jadi saya sambil tidur 6 juta masuk kantong katanya. Saya bilang itu menyesatkan. Tapi amin gak saudara? Waktu tidur saudara juga akan dapat berkat, tapi bukan pasang pacuan kuda saudara. Nanti malam jangan pasang pacuan kuda, saudara. Tidur dengan nyenyak, besok bisa jalan-jalan, saudara. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan berkat Tuhan. Maka hari ini, saudara, sampai di tempat ini kita bisa bersama-sama ini satu ucapan syukur yang besar. Amen. Karena hampir 2 tahun kita berada dalam penjara di rumah masing-masing. Jaga jarak, pakai masker sampai hari ini, saudara. Harus cuci tangan terus-menerus, saudara. Kalau batuk sedikit, dulu orang kalau hacing begitu ya, langsung orang kata, God bless you. Sekarang begitu kau hacu, orang langsung matanya melotot, saudara. 5 kali hacu bisa dipukul orang, saudara. Diturun dari bus, saudara. Ya, hacu terus, coba-coba aja. Mau batuk pun nggak berani, saudara, sekarang. Jadi batuk jadi sembuh, saudara. Obat batuk gak laku. Tahan-tahan terus. 2-3 kali batuk. Gimana dia? Besok periksa ya? Ya. Kalau dulu orang bilang, God bless you. Gitu. Nah saudara yang saya sama Tuhan, dunia ini kan terbalik begitu. Tapi kalau hari ini, kita masih bisa duduk di sini. Bahkan menikmati sukacita. Ada yang umur 80 sekian di sini ya. Tante-tante tadi, Pak Ibu masih pakai kursi roda. Naik bus dari LA datang. Saya pikir itu luar biasa ya. Ada teman saya umur 50-an, saya bilang datang ke gereja lah. Saya gak sanggup datang sini padahal rumahnya di Fremont, saudara. Gak sanggup naik mobil lama-lama katanya. Tapi kalau bisa lewati perjalanan begitu jauh, luar biasa. Untuk duduk saja. Untuk duduk saja kita perlu bersyukur. Saya akan tutup dengan satu cerita. Dalam sebuah upacara perkabungan, saudara. Seorang istri, dia bersaksi untuk suaminya yang meninggal. Dia bilang, kalau orang yang meninggal itu, kita selalu ceritakan yang baik-baik. Tapi malam hari ini suamiku meninggal, saya akan ceritakan keburukan dia. Ada 2 hal di tempat tidur. Wah, semua orang yang duduk sana diam.
Aneh istri ini, baru sekarang mau balas dendam cerita tentang keburukan suaminya. Dia bilang suamiku itu suka kentut. Dia kalau kentutnya bau sekali. Mungkin kalau dia mau cerita, karena dia bukan orang Indonesia, seperti pete campur jengkol. Selain itu, dia ngorok, saudara. Dia ngoroknya seperti kereta api, saudara. Luar biasa, suaranya lebih besar dari bus yang dari LA tadi. Tapi saudara, semenjak dia sakit, dan semenjak dia mulai soak tubuhnya, dan sering kali dia terbaring tempat tidur, saya bersyukur kalau mendengar suara kentutnya. Saya bersyukur kalau dengar suara ngoroknya. Kenapa? Itu artinya dia masih hidup. Tapi hari ini, saudara, dia katakan, saya tidak mendengar lagi suara kentutnya. Saya tidak bisa mendengar lagi suara ngoroknya, saudara. Kenapa? Karena sudah inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Sudah mati, saudara. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dalam segala hal, kita bersyukur pada Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau malam hari ini ada yang kentut, ada yang apa nanti ngorok, jangan dimarah-marahin. Artinya syukurlah, Tuhan syukuri. Dia masih hidup. Syukuri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Walaupun firman Tuhan yang sederhana kami dengar pada malam hari ini dan singkat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan inilah firman Tuhan yang boleh tertanam dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Setiap hari, di dalam segala hal, sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tahu dalam menjalani hidup ini, kami tidak selalu nyaman. Kadang berada dalam kerikil. Kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadang bisa jatuh. Kadang bisa kalah. Tapi Tuhan, kami tahu. Rencanamu, rancanganmu selalu indah buat kami semua, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua teman-teman dari IGNC Los Angeles dan Pendeta Eddie beserta semua dan setiap keluarga besar IGNC di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semuanya berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk mendukung saudara-saudara kami yang membutuhkan doa. Tuhan, pakai kami menjadi prajurit doa yang setia. Dan melalui persekutuan seperti inilah ya Tuhan, kami saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk karya Tuhan, perbuatan Tuhan atas Pak Indra yang sudah menjalani operasi dengan baik dan sukses kemarin ya Tuhan. Kami bersyukur untuk karyamu, untuk berkat-Mu. Engkau mendengar doa, Engkau Allah yang hidup. Dan kami terus doakan untuk pemulihannya, agar dia cepat sembuh secara total. Boleh kuat, sehat, kembali melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Jimmy, kokonya Ciolin di Indonesia. Dia juga dalam pemulihan. Tuhan memberkati bukan saja kesehatan fisiknya, tapi juga Tuhan berikan anugerah iman. Supaya suatu hari dia bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Surya Supeno, besan dari Ciolin, yang menjalani kemoterapi dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, jamah dia, dan Tuhan sembuhkan dia juga secara sempurna. Kami juga tidak bosan-bosan mendoakan saudara-saudara kami yang menunggu pemulihan dari Tuhan, yang menantikan karya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah ketabahan, kekuatan iman, dan hati yang terus berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Jane Atmojoyo. Tuhan berkati kesehatan jantungnya. Tuhan berkati dokter yang dia kunjungi. Dan Tuhan tolong secepatnya dia boleh pulih sehat kembali. Agar boleh beraktivitas normal, bekerja, dan juga beribadah kepada Tuhan. Kami terus doakan Tony Harahap.
Juga dalam masa pemulihan, Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu, jamah dia dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib, ya Tuhan. Tuhan memberkati remaja kami, Arthur Palar, kami bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, jamahlah dia, beri kesembuhan yang total, sehingga secara fisik, mental, rohani, dia sehat kembali, bertumbuh dengan normal, studinya juga bisa lancar, dan Tuhan, teguhkan panggilan-Mu atas dirinya, dan pakai dia menjadi hamba-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami berdoa untuk Saudara Budi Sayogyo yang juga terus minum obat kimo, Tuhan menjamah dia. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia Tuhan, kalau boleh secepatnya dia lepas dari obat, dan dia mengalami kuasa mujizat-Mu Tuhan, boleh beraktivitas normal, bekerja, dan juga melayani Tuhan. Kami doakan Ibu Nina Panginda dalam pemulihan kaki dan punggungnya. Tuhan juga tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia Tuhan. Pakai dia dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Kami doakan Saudara Irma juga dalam treatment imun sistemnya. Tuhan pulihkanlah dia, kalau boleh dia segera lepas dari treatment suntikan dan dia boleh sembuh secara sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan anaknya Cirita di Indonesia yang ada kelainan darah. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, jamah dia Tuhan, dan sembuhkanlah dia. Terima kasih Tuhan. Sebagian saudara-saudara lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Engkau bukan saja menyucikan dosa kami dengan penderitaan dan bilur-bilur-Mu, Engkau pun sanggup menyembuhkan sakit penyakit dengan darah-Mu yang kudus, dengan bilur-bilur-Mu yang menderita bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua senior kami, berkati Om Paul Wardana yang mengkoordinir Evergreen, boleh tetap sehat, semangat, dan kuat, dan dia boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya Tuhan. Berkati Om Paul dalam menemani Tante Lena yang lemah, yang ada gejala Alzheimer. Tuhan, Kau menyertai dengan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang baru setiap hari. Kami juga berdoa untuk Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Meling, Ci Airin, Ci Suat. Ya Tuhan, mereka yang tinggal dalam kesendirian, Tuhan kasihani. Tuhan, sertai mereka dengan sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu. Anugerah-Mu yang baru setiap hari. Khusus untuk Tante Merin yang kakinya masih lemah, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah dia. Tempat-tempat yang sakit kami minta, Tuhan, pulihkanlah dengan kasih setia-Mu dan kuasa-Mu yang sempurna. Tuhan juga memberkati Tante Janet dan Om Andi dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan sertai dan Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Berkati Om Budi Pualamsah, kami bersyukur kakinya yang kuat, sehingga setiap minggu dia boleh beribadah kepada Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan berkati Ko Chun Hong dan Ci Eti, berikan sukacita dalam menemani cucu, berikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mereka pun boleh diberi kekuatan untuk beribadah setiap minggu di gereja Tuhan. Dan masih banyak senior-senior lain yang tidak kami sebut satu persatu. Ya Tuhan, sertailah mereka dengan kasih setia-Mu. Berkatilah anak, mantu, cucu, takut akan Tuhan. Hidup hormat orang tua, tahu memelihara orang tua satu demi satu, ya Tuhan. Berkati majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tetap menjaga kekompakan. Tuhan berikan kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Jauhkan dari mara bahaya. Berkati jemaat Tuhan boleh saling mengasihi, saling menguatkan, dan tetap bersukacita senantiasa. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Dalam mengikut Tuhan. Di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan melayani pekerjaan Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk pelayanan di bulan Desember. Tuhan, Kau sendiri yang menyertai dan memberkati. Berkati seminar keluarga besok, ya Tuhan. Yang dipimpin oleh Ibu Charlotte Priyatna. Tuhan, pakai dia menjadi alat. Menjadi berkat untuk semua yang mengikuti seminar. Baik yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Baik yang tua atau muda. Belajar, bertumbuh bersama-sama. Tuhan memberkati juga persiapan acara Christmas Caroling, KKR dan ibadah terang lilin, ibadah Natal gabungan, dan ibadah tutup tahun. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap panitia, setiap pribadi yang terlibat pelayanan. Berikan kerendahan hati, motivasi yang murni, tujuan yang jelas untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami rindu Natal ini, ya Tuhan,
boleh memenangkan jiwa-jiwa baru untuk kerajaan Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk Amerika, Tuhan memberkati ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Kami berdoa untuk program vaksinasi nasional, dan juga Tuhan memberkati Amerika ada sebuah kebangunan rohani dan kebangunan moral ya Tuhan. Mereka yang liberal, mereka yang melawan Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah hati yang bertobat, dan mereka boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Berkati Indonesia ya Tuhan, beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Berkati juga program pemulihan COVID-19, berkati juga program vaksinasi nasional. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan seluruh aparaturnya ya Tuhan. Boleh sungguh-sungguh melaksanakan tugas mereka dengan baik untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Berkati keluarga kami, Handai Tolan Family di sana ya Tuhan. Yang sudah percaya kepada Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Yang belum percaya biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi. Tuhan memberkati baik melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, dan semua acara pekabaran Injil. Baik itu lewat gereja, lewat orang-orang Kristen secara pribadi, hamba-hamba Tuhan, para misioneri yang melayani di mana-mana Tuhan sertai, ya Tuhan. Mereka yang belum mendengarkan Injil, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mendengarkan kabar keselamatan dan diberi anugerah iman oleh Tuhan. Dan mereka pun boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, ingin berdoa untuk pergumulan kami secara pribadi masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang sedang berdoa diam-diam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Entahkah itu masalah sakit penyakit, masalah kesehatan, masalah keuangan, pekerjaan, masalah sekolah, teman hidup, status, dan berbagai pergumulan yang lain. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah mujizat-Mu, kuasa-Mu yang maha baik, kasih-Mu yang maha besar ya Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, pengantara kami kepada Bapa, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya memberi pengumuman singkat. Besok hari Sabtu di gereja ada seminar keluarga yang dipimpin oleh Ibu Charlotte Priyatna dari Indonesia. Dia seorang pakar yang mengkonseling banyak kasus keluarga, lebih 20 tahun, punya pengalaman. Dia juga penulis buku. Mari saudara datang ikut seminar, mulai jam 9.30 sampai jam 2. Disediakan makan siang dan snack. Dan setiap orang diundang, baik berkeluarga atau belum berkeluarga, baik itu anak muda, baik itu orang tua, baik yang sudah jadi kakek nenek. Seminar ini ditujukan kepada semua orang yang rindu belajar, bertumbuh dalam komunikasi, dalam relasi dengan manusia, baik itu dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara. Mari kita belajar dan bertumbuh bersama-sama. 2 hari lagi, hari Minggu, tetap ada ibadah secara live di gereja jam 11. Dan hari Minggu ini khotbah juga akan disampaikan oleh Guru Injil Charlotte Priyatna. Kalau saudara diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan dari Tuhan, mari datang beribadah bersama-sama secara live di gereja. Bagi saudara-saudara yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak bisa hadir dalam ibadah pagi, boleh tetap mengikuti ibadah online Minggu sore. Kalau YouTube lancar, mungkin jam 5 sudah bisa ditayangkan. Pengumuman yang lain, silakan lihat WhatsApp saudara.
Tuhan memberkati saudara.